Ya, para lovers ini kemudian ya mungkin mereka membentuk satu kelompok-kelompok ya yang bertindak atas nama kekuasaan untuk membela kekuasaan dari segala bentuk. Jadi gini loh, Rocky itu satu sisi memang membuat filsafat itu ya orang kalau mendengar Rocky itu tidak mendengar filsafat gitu. Jadi Rocky selesai mengajar ya sebelum Pak Jokowi berkuasa. Jadi karena itu memang murni soal administrasi. Welcome to Total Politik. Kali ini kita akan ada forum filsafat one-on-one extension. Nah, biasa extension itu yang agak ada banyak adegan-adegan yang unsensor. Dan yang kita datangkan sekarang adalah orang yang menginisiasi konsep subkekuasaan partikelir. Iya, yang sering kita pakai ya. Jadi kalau Anda ingat, gua sama Adi itu sering banget untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang mengaku bagian dari kekuasaan menekan-nekan, mungkin cari uang atau bertindak lalim ya secara demokrasi atas nama kekuasaan. Modal foto aja udah kayak dapat SK kan. Iya, makanya. Ini foto saya sama Jokowi nih gitu. Benar, itu udah bisa jualan kemana-mana. Nah, itu disebutnya subkekuasaan partikelir. Siapa yang menyebutnya? Doni Gahral-dia. Mantap. Bang, itu kenapa lu bisa nemuin kosakata subkekuasaan partikelir itu, Bang? Jadi waktu itu kan lagi rame soal buzzer nih kan. Jadi wah ini pemerintah nih pakai buzzer. Gue bilang enggak, itu pisah dari itu subkekuasaan partikelir. Mereka bergerak sendiri on behalf pemerintah ya kan. Kalau mereka nothing tulus ya. Kalau orang di kekuasaan tuh pasti berpikir dua kali lah. Yang benar-benar berkuasa ya? Yang benar pasti berpikir dua kali untuk nekan, untuk represi. Karena kan sekarang sudah reformasi. Ya kan dia pasti berhitung soal elektabilitasnya lah, popularitasnya lah. Pasti berpikir tuh, tapi kan yang kelompok-kelompok ini kan nggak mikir itu, gitu loh. Yang penting asik aja. Yang penting asik aja, gitu kan. Atas nama pemerintah, karena mereka lebih galak dibanding ini, Bang. Pemerintah. Jadi on behalf pemerintah, ya untuk eksistensi aja sebenarnya. Aku suka keributan, gitu. Aku suka keributan, gitu kan. Aku suka keributan, gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi polarisasi ini ya karena ulah-ulah mereka juga, gitu kan. Pemerintah kan sebenarnya fine-fine aja, ya kan. As long as gitu kan, you warga negara Indonesia, sebenarnya kita nggak ada masalah. Perbedaan itu biasa kan, politik pasti berbeda. Tapi kalau sudah kemudian stigmatisasi lah, kemudian mengatakan bahwa ini musuh yang harus diselesaikan lah, itu pasti bukan kekuasaan kalau begitu. Ini kalau kita belajar filsafat dulu ada the others gitu ya, ada yang ya sama-sama sama kita gitu. Ini orang yang lain gitu dianggapnya gitu. Tapi mereka merasa bagian dari in-group. Mereka merasa bagian dari in-group gitu. Orchid ya kan. Nah, jadi mereka akamsi gitu kan. Kita bagian dari in-group nih. Padahal sebenarnya mereka bergerak sendiri secara spontan, anorganik gitu kan. Nah, tapi mendapatkan eksistensi, mendapatkan rekognisi karena bawa-bawa kekuasaan gitu. Nah, yang direpotkan kekuasaan sendiri gitu kan. Akhirnya selalu dituding, wah ini kekuasaan yang bermain, ini ada kekuasaan di balik ini bermain, padahal nggak ada hubungan sama sekali. Ini apakah ini yang dimaksud oleh Althusser itu sebagai state apparatus itu? Iya, keren banget ya gue. Nah, kalau dosen filsafat, kita yang menunjukkan bahwa yang baca buku filsafat itu bukan cuma Rocky Gerung, dia juga baca. Enggak justru Ri. Kalau state apparatus mereka masih bertalian dengan kekuasaan, gitu. Tapi masih punya SK lah ya, Bang. Iya, secara informal gitu, ada sangkut paut ya, meskipun tidak formal ya. Tapi kalau ini kan mereka bergerak sendiri. Ya, kadang-kadang punya agenda sendiri yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan gitu. Ya misalnya kekuasaan sudah santai, mereka masih bersikeras soal misalnya cebong dan kampret, keadrun, itu segala macam kan, itu masih bisa berkutat di situ gitu. Masih punya agenda ideologi sendiri. Ya sebenarnya kekuasaan sudah santai. Kekuasaan ya, ini hukumnya setelah 2 tahun santai. Kekuasaan itu keras pasti setelah pemilu tuh. Ya kan masih vis-a-vis dengan oposisi. Dan honeymoon juga. Ya, tapi setelah 2 tahun kan akhirnya kan direkrut juga kan Prabowo, ya kan Sandi gitu kan. Terus PAN juga sekarang sudah masuk. Jadi kekuasaan pasti karena pada ujungnya kita bicara soal dukungan politik. Itu kayak geng-geng anak-anak pinter di kampus itu, Mas.
Lama-lama awal-awal kan bangga kan, ini anak-anak pinter, anak-anak keren semua gitu. Tapi lama-lama mulai sadar kayaknya gue butuh orang lain deh. Kayaknya gue kalau nongkrong di antara kita ini nggak enak juga ya. Kayaknya kita kurang menyenangkan. Amin. Kayaknya nggak ada yang jago main gitar nih di antara kita. Itu akhirnya ini juga mingle juga akhirnya nggak mau itu. Tapi relasinya ini gini bang, lu bilang subkekuasaan partikelir itu ini memang isu atau fenomena kontemporer aja, atau memang ini agak kompatibel dengan sistem ketika demokratisasi makin berkembang, maka subkekuasaan partikelir juga tumbuh juga berkembang gitu. Ini kekuasaan menjadi informal gitu. Iya. Dan bagaimana bedanya dengan misalnya dulu ketika zaman Harto gitu? Kekuasaannya terpusat, sangat sentralistik dan otoriter. Ya, pertama desentralisasi, yang kedua soal sosial media itu juga menjadi faktor penting tuh. Kenapa? Karena sekarang kan begitu kemudian ada kekuasaan bertarung, ada pertarungan perebutan kekuasaan, ini kan langsung blocking dengan sendirinya nih, ya kan? Yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali, ya kemudian menjadi lovers gitu kan, atau ada haters. Itu terbentuk dengan sendirinya tuh. Nah setelah kekuasaan itu establish, ya para lovers ini kemudian ya mungkin mereka membentuk satu kelompok-kelompok ya yang bertindak atas nama kekuasaan untuk membela kekuasaan dari segala bentuk ini. Tapi tadi aku katakan kalau sudah santai, mereka masih polarisasi begitu, nah itu yang repot kekuasaan biasanya. Karena apapun ya kekuasaan itu ya selama yang di oposisi itu bukan kelompok kriminal bersenjata gitu, ya itu tetap harus diperhitungkan untuk diakomodasi. Pada akhirnya kita bicara politik adalah akomodasi. Kecuali bukan antagonisme dong. Iya. Ya, antagonisme itu ya kalau antagonisme itu yang tadi aku bilang ya, polarisasi itu antagonisme. Ya, tapi ini kan filsafat. Antagonisme filsafat. Real politiknya nggak begitu. Real politiknya pada akhirnya ya kekuasaan tuh butuh pihak-pihak untuk diakomodasi. Kelompok-kelompok yang tadinya dianggap seberangan itu perlu diakomodasi untuk dukungan politik. Batas thresholdnya di mana? Seperti tadi kan kata lu bilang ada kelompok kriminal bersenjata itu out of threshold tuh. Gampangnya gini lah. Thresholdnya dalam akomodasi. Kalau lu selama ini cuma angkat suara, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah angkat bersenjata itu makar, kira-kira begitulah. Lu angkat suara biasa lah, itu kebebasan berpendapat gitu. Lu kritik kebijakan itu biasa. Tapi kalau udah angkat senjata lah itu lu musuh negara, itu mesti disikat. Itu aja sebenarnya thresholdnya. Nah, tapi gue mau ngomong juga, selama partai-partai politik kita belum secara ideologis itu memiliki diferensiasi, susah lah kita bilang sekarang bahwa misalnya kalau di Amerika jelas, Demokrat Republik itu jelas, dua kubu ideologis yang berbeda gitu. Tapi sekarang di koalisinya Pak Jokowi ya dengan oposisi ya mungkin ada irisan-irisan yang nggak bisa didiferensiasi secara mutlak gitu loh. Iya kan? Kan kita nggak misalnya kita tahu sama-sama ex Golkar semua bang. Iya makanya kan misalnya yang di pemerintahan nasionalis semua, yang oposisi Islam semua, kan nggak begitu. Nasionalis religius. Kita nggak bisa melakukan diferensiasi, dan selama itu nggak bisa, ya jangan harap yang tadi kita bicarakan gitu. Ya terjadi satu polarisasi yang sampai antagonisme. Antagonisme itu kalau sudah begitu, Islam nasionalis gitu, ya itu antagonisme. Tapi kalau masih ada diagram Venn-nya gitu, masih ada irisannya, nggak mungkin antagonisme. Tapi kan gini Mas, ya kayak kita aja lah ya. Misalnya gue berantem sama Didit gitu, kalau mau damai lagi tuh pasti ada yang gue mau gitu ya. Misalnya Didit kasih gue ada kompromi ya, ada kompromi, titik temunya ada gitu. Dan perkawanan kita ya hitung ulang gitu ya. Nggak bisa kayak gitu lagi bro. Kita udah kelahi kemarin nih gitu kan. Masa lu begitu lagi gitu kan. Nah ini apa itu yang harus bicara kan kekuasaan juga. Maksudnya ini dalam konteks apa? Subkekuasaan tadi masih. Ya antagonisme tadi. Antagonisme. Setelah itu kan kita harus moderasi kalau kata Mas Doni tadi kan. Ya untuk moderasi itu kan harus ya lu kemarin udah kayak gitu, sekarang nggak bisa gitu lagi nih gitu kan. Nah itu dilakukan nggak? Bagaimana kekuasaan mengakomodir itu gitu dengan? Ya dalam politik ideologis yang ketat gitu ya, nggak mungkin akomodasi ideologis tuh. Misalnya Trump ngambil Hillary sebagai Secretary of State nggak mungkin. Tapi gitu. Pak Jokowi ambil Pak Prabowo mungkin. Itu mungkin. Tapi kan secara ideologis nggak berbeda mereka kan, sama-sama nasionalis, sama-sama punya rekam jejak sebagai orang di moderat gitu. Nasionalis religius tadi ya. Tapi mungkin juga nanti presiden dari nasionalis, menteri agamanya dari partai Islam yang konservatif, bisa jadi loh.
Iya kan kita nggak pernah tahu gitu. Artinya partai umat gitu ya, Bung Tova gitu. Kemungkinan itu terbuka gitu. Berbeda dengan Amerika sudah tertutup tuh. Demokrat sama Republik udah nggak mungkin berbagi kekuasaan tuh. Jadi menteri agama nggak mungkin lah gitu. Kalau faksional di antara partai mungkin saja ya. Misalnya ketika Kennedy mengangkat Johnson gitu jadi wakil presiden itu kan mereka secara ideologis, secara kekuatan beda banget, generasi juga. Iya. Kalau kita pasti kompromi pragmatis ya kan, pasti itu ujung-ujungnya. Tapi sebelum ada diferensiasi ideologis yang jelas nggak akan bisa. Nah, tadi kan Mas Doni sempat nyebut soal filsafat, kan Anda dianggap menginisiasi acara pembusukan filsafat yang dilakukan oleh Sofis Rocky Gerung. Ya, itu Februari 2019. Ada saya ingat tuh, itu beritanya rame tuh. Ketika itu Rocky lagi top-topnya. Waktu itu ada kontroversi soal kitab suci fiksi macam-macam ya Bang ya. Terus muncullah Doni Gahral ini kan duduk paling depan sambil senyum. doorstop ke dia bos. Acara pembusukan ada gejala pembusukan filsafat yang ya secara terang benderang ya Rocky lah yang di Rocky cuma perangkai kata-kata aja dia. Sofis gitu. Sofis. Nah, itu benar nggak itu Doni Gahral dibalik gerakan dan juga bahkan acara itu yang membiayai gitu. Waduh. Duit oligarki. Ngeri. Coba Bang. Enggak karena yang publik santer begitu ya, santernya gitu. Santernya begitu. Dan kalau lihat record wawancaranya Bang, ya lu ini wawancara paling banyak. Biasanya di wawancara paling banyak itu kalau nggak host ya kan tuan rumah ya pembuat acaranya, ketua panitia gitu. Iya, orang yang paling otoritatif dalam acara itu. Nah, Doni paling banyak tuh record rekam jejak wawancaranya tuh dalam acara itu. Mas GM aja nggak sebanyak lu Mas. Gimana? Jadi saya mesti klarifikasi ya bahwa di forum itu saya cuma hadir sebagai narsum. Saya bukan penyelenggara, bukan pendana, bukan pembuat topik tor dan lain sebagainya gitu. Saya cuma diundang sebagai narasumber. Rocky Gerung sahabat saya ya, sahabat dalam pikiran ya, sahabat dalam diskusi. Jadi tidak mungkin lah kemudian saya kemudian menginisiasi forum yang membusukkan Rocky Gerung ya. Jadi ada kegelisahan ya di kalangan teman-teman filsafat ya bahwa kok filsafat sekarang turun menjadi retorika begitu ya, hanya permainan kata tanpa substansi. Nah, kegelisahan itu kegelisahan kegelisahan intelektual gitu, bukan kegelisahan politis. Nah, cuman karena saya sudah kadung diasosiasikan dengan kekuasaan, lalu jadi politis gitu loh. Anda bukan diasosiasi, Anda waktu itu pejabat publik Bang. Jadi bukan kekuasaan partikulir. Bukan kekuasaan partikulir Anda. Ada SK Anda Bang. Mau beli nas pun ada. Aduh. Jadi ya itu persoalannya ya, karena kegelisahan intelektual ini menjadi disimpangan menjadi kegelisahan politis gitu. Ini musuh Pak Jokowi harus dibusukkan secara kolektif, kira-kira begitu. Nah, enggak sama sekali. Saya hanya bicara dari perspektif filsafat gitu. Filsafat itu memang science of thinking gitu kan, bukan science of rhetorics gitu. Jadi saya bicara dari situ gitu. Bahkan saya tidak kemudian memojokkan Rocky Gerung ya. Kalau ada kawan-kawan yang memojokkan itu memang pilihan mereka ya. Tapi kalau saya enggak. Saya dari segi filsafat saja. Jadi perlu saya klarifikasi bahwa ya saya tidak ada sesuatu yang sifatnya personal ke Rocky. Beliau ya salah satu mentor saya ya di UI. Sampai sekarang juga saya masih anggap mentor. Buat saya guru tidak pernah bisa pensiun ya kan, guru ya tetap guru sampai sekarang ya, meskipun sudah berbeda tapi ya masih saya anggap guru saya. Jadi saya kira ini hanya media saja yang memainkan itu karena kebetulan saya tadi toko tadi kan saya ber-SK kemudian wah ini kekuasaan meminjam filsafat untuk memukul filsuf yang gemar menceramahi kekuasaan gitu loh kira-kira. Framingnya begitu, tapi saya enggak sama sekali. Saya dengan Rocky respect pikiran-pikiran beliau, saya anggap make sense ya. Ya kalau ada yang kemudian merasa bahwa beliau itu mengganggu, ya itu memang
mungkin taste yang berbeda lah antara orang per orang gitu. Ya tapi buat saya kekuasaan memang perlu kritik ya, perlu oposisi, karena kalau nggak ada mengingatkan ya buat apa? Artinya kekuasaan menjadi akhirnya berjalan tanpa ada koreksi gitu. Tapi, saya kira biasa aja. Tapi Mas Doni setuju Rocky ikut membusukkan filsafat gitu. Nah, kalau membusukkan itu kata yang terlalu keras lah. Ya, itu judulnya bos. Judul acaranya kan. Judul acara itu betul, kalau salah. itu terlalu keras. Gue cari deh biar. Nah, itu topik itu juga yang buat bukan saya. Itu kan saya datang sudah ada spanduk itu gitu kan, sudah ada backdrop itu. Tapi itu bermata dua sebenarnya ya. Jadi nih. Pembusukan filsafat di ruang publik harus dihentikan. Jadi gini loh, Rocky itu satu sisi memang membuat filsafat itu ya orang kalau mendengar Rocky itu tidak mendengar filsafat gitu ya, mendengar orang sedang berkata-kata gitu kan, banyak diksi-diksi yang menarik yang buat orang kemudian berpikir dua kali. Itu oke lah. Mungkin itu dianggap menurunkan marwah filsafat, tapi di sisi lain sebenarnya banyak sekali saya lihat sekarang anak-anak muda itu menjadi suka filsafat karena dengar Rocky gitu. Ya karena dengan Rocky itu filsafat menjadi membumi. Ya kan, menjadi renyah, menjadi mudah dicerna, menjadi populer gitu kan. Anak-anak muda sekarang keren juga filsafat ini. Kita bisa ngomong-ngomong kayak Rocky Gerung di ruang publik gitu kan. Jadi emang bermata dua gitu. Ya bagi filsuf konservatif ya mungkin Rocky dianggap filsuf setengah lah gitu ya, karena ya kebakuan filsafat itu tidak ada, puritanismenya hilang gitu dalam berfilsafat. Kebakuan filsafat itu menjadi luntur. Tapi sisi lain saya kira sisi positifnya adalah ya sekarang banyak orang jadi berminat ke filsafat gitu. Dianggap itu kan sesuatu yang sangat arkais gitu kan, skolastik, tertutup. Sekarang menjadi terbuka dan semua orang ya bisa mengakses dan berdiskusi mengenai itu gitu. Jadi buat saya ada sisi positifnya juga ya. Kalau ada yang punya pendapat lain ya itu saya kira bebas-bebas saja gitu. Orang juga suka Jamiroquai gara-gara dengerin Ardhito Pramono mas awalnya. Ya itu. Lah itu jadi hal-hal yang susah itu kan butuh orang-orang yang mampu membumikan ya kan, sehingga orang menjadi suka, tertarik, mempelajari. Dengan pelajari dia akhirnya mendapatkan sesuatu gitu. Ya, orang Minang tuh sekarang bisa nyanyi lagu Sewo Kutonya Didi Kempot tuh dengan sangat fasih gara-gara Gofar Hilman juga nyanyi hal yang sama gitu kan. Benar. Benar. Berarti bukan membusukkan Rocky berarti ya. Mendemokratisasi filsafat kali Bang. Ya makanya saya bilang ini pedang bermata dua. Ya kan, bagi sebagian orang mungkin dia nggak membusukkan itu artinya menurunkan marwah filsafat, ya menjadi sekedar permainan kata tanpa substansi kan gitu. Apalagi dikhususkan hanya untuk mengkoreksi kekuasaan gitu kan, dan kekuasaan juga yang itu aja. Ya itu satu sisi. Tapi sisi lain ya tadi saya bilang ya demokratisasi itu penting ya, bahwa akhirnya semua orang punya akses yang sama, punya minat untuk berfilsafat gitu, meskipun dalam taraf yang masih sangat sederhana gitu, tapi nggak masalah gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak apa-apa. Filsafat artinya dengan Rocky hadir di ruang publik, filsafat tidak ada di Menara Gading, nggak ada di Menara Gading dan mulai menurunkan jaraknya dengan publik gitu Mas ya. Iya, banyak jejak-jejak filsafat sebenarnya kalau kita mendengar Rocky Gerung ya dalam berbagai forum publik gitu ya. Saya bisa tahu oh ini arahnya ke sana, nih induknya ini filsuf yang dia refer ini. Tapi kan beliau nggak pakai itu semua gitu, nggak bikin footnotes dan catatan kaki kan. Dia menggunakan diksi-diksi, tapi saya tahu genealoginya kemana gitu, atasnya apa itu saya tahu gitu. Tapi kan saya kira nggak perlu seorang semua tahu juga begitu. Anak-anak muda, keren juga diksi-diksi yang dipakai Rocky ini misalnya kan. Kalau di tongkrongan kan asik juga itu asik filsafat gitu. Itu asik juga gitu kan. Hari ini banyak penggemarnya gara-gara dia agak naikin 1-2 oktav pembicaraannya, langsung ya adik-adik ini kan kumpul semua. Iya. Itu model bisnisnya Hari Putra tuh. Gua bukan tuh, anak filsafat, Bos. Iya. Iya, jangankan itu anak filsafat aja gua taklukkan dulu. Tapi hubungan lo sama Rocky itu gimana sih Bang? Maksud gua gini, banyak juga yang setelah ini kan dengan forum pembusukan ini yang meskipun lo bukan lo yang menginisiasi gitu ya. Jadi siapa sebenarnya ini? Lu tuh dihadap-hadapkan secara diametral sama Rocky sebagai jagoan filsafat UI. Itu ada Rocky, ada Doni. Jadi Doni ini melakukan itu karena Doni nggak suka sama Rocky aja, karena dianggap
menyaingi, membusuki filsafat, menurunkan marwah filsafat. Filsuf oposisi sama filsuf rezim lah gitu. Iya. Jadi kan ini kegelisahan intelektual dari teman-teman filsafat yang memang konvensional, konservatif gitu ya. Nah, kemudian kenapa saya diundang? Ya karena memang secara politis Rocky vis-a-vis diametral dengan kekuasaan gitu. Lalu saya sebagai yang ber-SK diminta untuk merespon kan gitu kira-kira. Jadi pintar-pintarnya ini sebenarnya gimmick saja untuk kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian gitu ya. Kalau hanya para filsuf mengkritik Rocky nggak ada artinya. Tapi kalau ini ada filsuf yang kemudian ada di kekuasaan ini menjadi rame kan gitu. Karena memang spesifik Rocky kan selalu mengkoreksi pemerintahan Tapi Presiden Jokowi. Mas, sebelum Rocky Mas, siapa sih jejaknya di Indonesia yang jadi popular philosophers gitu? Rocky kan bukan yang pertama, bukan di one and only juga yang udah memulai itu gitu. Populer mungkin talks popular philosopher ya. Karena kalau rekam jejak di tulisan kan Romo-Romo juga banyak. Iya kan yang kita tahu filsafat GM tuh juga sangat populer dengan catatan pinggir kan. Filsafat Indonesia itu kan secara keilmuan kan sangat bias kontinental kan. Nah, metafisika. Jadi tema-tema yang pop kayak Rocky dia ngomongin soal kekuasaan yang praktis itu bukan menjadi isu utama para filsuf di Indonesia gitu. Iya. Iya, saya kira Rocky termasuk ini ya pionir ya untuk popular philosopher itu ya, atau pop philosopher ya, karena dengan gitu. Sosial media dan banyak kali forum-forum publik baik di media konvensional maupun sosial media mengenai filsafat ya, Rocky termasuk yang paling depan soal itu gitu. Nah kalau dulu ya mungkin ada ya, tapi kan dulu tidak ada forum seperti sekarang gitu ya kan, paling forum-forum tertutup. Di Akara banyak filsuf-filsuf yang top. Parahyangan ada Bambang gitu kan. Kita punya UGM ada banyak profesor-profesor. Tapi kan mereka hanya berkiprah di lingkungan mereka saja gitu. Nah, Rocky kan bisa cross boundary. Dia tidak hanya di filsafat, tapi kan dia sampai semua disiplin ilmu dan juga publik yang secara luas. Itu yang saya kira yang pertama kali dilakukan Rocky. Sebenarnya tahun 2007 saya juga pernah menginisiasi, tapi itu sebenarnya saya mencoba untuk mengajak mahasiswa untuk berpikir filsafat itu tidak dari dalam kerangka kelas gitu. Kita ke ruang terbuka membicarakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang memang menjadi current issues, tapi dari perspektif filsafat. Tapi itu kan dalam konteks pedagogis gitu. Nah kalau Rocky lebih dari itu. Kalau Rocky kan dia bicara di ruang yang lebih luas daripada kelas. Berarti it is matter of medium aja kan. Rocky punya medium yang lebih besar aja untuk menjangkau. Dia punya medium dan akhirnya sebuah juga akhirnya menjadikan beliau sebagai ikon untuk pop philosopher ini gitu. Itu yang saya kira termasuk yang diinisiasi Rocky ya. Nah balik lagi ke pembusukan filsafat tadi Mas. Pop philosopher ini pembusukan apa gimana menurut Mas Doni? Di Eropa, di Anglo-Amerika ya sekarang mulai ada yang disebut sebagai philosophy of everydayness gitu, atau practical philosophy, applied philosophy gitu ya. Jadi ada misalnya filsuf Julian Baggini bicara tentang what is happiness gitu loh. Jadi bagaimana membuat kebahagiaan, bagaimana yang orang itu harus melakukan sesuatu supaya bahagia. Dari perspektif filsafat. Singer gitu. Animal liberation. Jadi banyak para filsuf yang sekarang turun untuk bicara hal-hal yang sederhana dan praktis gitu. Kalau di dunia gerakan itu ada gitu. Ya tapi sekali lagi mereka dalam konteks pedagogis ya. Jadi mereka bukan public intellectual seperti Rocky yang kemudian berbicara dalam konteks publik yang lebih luas gitu. Ya, mereka masih punya segmen tuh. Singer misalnya di karangan environmentalist gitu kan. Julian Baggini juga dia lebih sering memberikan training di korporasi-korporasi gitu kan. Tapi kalau cocok yang public intellectuals yang di ruang publik didengar ratusan juta orang itu belum. Rocky kan juga punya segmen oposisi. Ya paling tidak kan kalau di TV nasional kan yang denger banyak, yang pemirsanya banyak. Jadi gitu. Medium aja. Lu nge-pop dan pedagog, tapi kalau di ruang di takor aja kan nggak ada yang denger juga. Ini Rocky punya TV gitu kan, sehingga
banyak yang ini. Nah Bang, ini kembali lagi nih, ini masih soal Rocky ini menarik ya, nggak ada orangnya aja kita bicarakan. Kita ya kan nggak? gibahin. Ya Rocky setelah masa-masa pembusukan ini tadi lu bilang forum-forum yang dianggap pembusukan filsafat, kemudian jadi salah satu ikon oposisi. Kemudian muncul juga kabar yang berkembang, wah kemudian Rocky nggak boleh ngajar lagi di UI gara-gara jadi oposisi, gara-gara tidak kemampuan dan keilmuan filsafatnya tidak terlegitimasi gitu kan. Dipertanyakan. Nah, lu sebagai orang dalam di filsafat UI mungkin punya cerita-cerita lain. Enggak, sama sekali nggak benar ya. Jadi Rocky selesai mengajar ya sebelum Pak Jokowi berkuasa. Jadi karena itu memang murni soal administrasi, karena ada undang-undang guru dan dosen yang mengharuskan pengajar S1 bergelar S2. Karena beliau belum, ya maka beliau tidak bisa mengajar S1. Itu aja sebenarnya. Alasannya alasan murni administrasi akademis gitu. Ya, sebagai narasumber bisa, tapi sebagai dosen tetap itu tidak bisa. Jadi saya kira UI juga tidak akan memberhentikan atau melepas dosen karena alasan politis gitu. Pasti alasannya alasan akademis. Kalau dari sisi situ ya. Jadi memang masalah administrasi aja, bukan karena Rocky jadi oposisi atau Rocky tadi lu anggap menurunkan derajatnya keilmuan filsafat gitu-gitu ya Bang ya. Enggak, saya kira di semua universitas pasti ada atas nama kebebasan mimbar ya. Pasti ada kalau orang yang pasti bersuara keras ya terhadap kekuasaan. Pasti ada tuh. Ya, karena universitas kan ya sejak awal kan memang didirikan untuk kemudian pemikiran bebas kan, freedom of thinking, freedom of mind gitu kan. Ya, jadi memang agak sulit ya untuk kita menjamin bahwa universitas itu steril dari individu-individu yang kritis terhadap pemerintah. Pasti ada based on keilmuan dia pasti akan membuat koreksi, membuat catatan, ya memberikan satu sanggahan terhadap public policy. Itu biasa di semua negara juga begitu. Nah, Mas, ini politik Ukraina sama Rusia ini, Mas. Gue capek gue bridging dari Rocky ke Ukraina Rusia kan. Langsung aja susah ya, banget mencari bridging kan. Bisa kita tahu Rocky itu dalam perjalanan terakhir dia pernah ke Elbrus. Elbrus itu ada di perbatasan Rusia dengan bisa 10 menit sendiri bridgingnya nih. Panjang kali. Iya kan, langsung aja Mas. Ini kan. Karena Rocky baru naik Elbrus. Elbrus itu dicaplok sama Rusia kan secara teritorial. Masuk lu. Ya kan, itu gue bridging secara kasar. Udah. Nah, Mas, ini kan salah satu problem kita adalah soal pangan gitu. Ya. Pangan itu kan dan energi. Ya, dan energi tentunya. Pangan itu kan bukan beras, bukan daging gitu loh, Din. Tapi pangan itu adalah yang sampai ke piring kita ada nasinya. Ya. Ada sayur, cabe, ada daging ya. Gitu. Jadi orang banyak bilang pangan itu ya beras ya. Setahu gua dari gua lahir sampai hari ini di rumah gua nggak pernah gua lihat orang makan beras gitu. Ya, makan nasi tok ya. Makan nasi, bahkan makan meras gitu nggak ada. Tetap aja harus dimasak. Untuk masak itu butuh energi. Jadi kalau dulu terkenal dengan swasembada beras itu bukan swasembada pangan. Bukan. Ya kan swasembada beras aja. Iya, yang lainnya masih impor, gandum masih impor, mungkin sapi masih impor. Dari beras jadi nasi itu kan kita butuh kompor, butuh gas juga, butuh energi gitu. Jadi pangan dan energi ini kan nggak menjadi bagian yang terpisahkan. Jadi kalau kita bicara pangan yang ada di piring kita, itu udah energi dan pangan dan beras dan tumbuh-tumbuhan ini gitu. Pertanyaannya ini gimana Mas situasi hari ini? Ini sebagai penasehat Bulog nih kan. Iya kan? Oh, gue baru tahu. Iya. Bulog dari Bos. Kota. Enggak, ini nggak urusan kota. Iya, Bulog penasehat. Iya, jadi Pak Budi filsuf cabe-cabean. Naik motor bertiga. Nah, gimana Mas melihat ini kita akan krisis pangan dan energi nggak? Di beberapa pidato presiden belakangan, pertama energi, kedua pangan, yang ketiga.
soal politik ojo ke susu. Pidato presiden di mana-mana itu. Bahkan presiden sempat ini bukan menebar ketakutan tapi memberikan perspektif bahwa ini ada 60 negara yang hampir bangkrut dan kasusnya itu gara-gara pangan dan energi. Iya, gitu. Pangan dan energi ya tadi nggak bisa dipisahin. Kita masak nasi butuh kompor kan. Nggak ada orang makan beras gitu. Coba kasih dulu Pak penasihat. Iya. Ya, jadi semua negara itu tidak ada satupun yang memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Itu pertama tuh. Jadi artinya meskipun negara luas ya dengan lahan yang cukup banyak begitu, nggak mungkin menanam semua kebutuhannya sendiri gitu. Pasti kan ada defisit yang harus ditutupin dengan impor. Jadi ada kebutuhan juga untuk berdagang dengan negara lain. Nah, saat geopolitik sedang seperti ini gitu kan, nah ini kan tantangan ini ya. Rusia punya gandum, ya kita mau beli gandum. Tetapi kan ada persoalan kita bertransaksi dengan apa? Kalau dengan US dollar kita tidak bisa karena di ban bank-bank Rusia gitu. Jadi kita harus menggunakan mata uang rubel. Rubel ada peraturan BI yang harus dicermati gitu. Apa bang? Ya mungkin memang banyak yang belum tahu juga peraturan jadi BI memang ya untuk transaksi luar negeri hanya dengan US dollars gitu. Tidak bisa dengan currency lain. Yang dikenal hanya US dollar. Nah sekarang kita kesulitan untuk berdagang dengan Rusia karena payment kita harus dengan US dollar, sementara yang tidak diperkenankan secara Australia itu perbankannya disanksi oleh Amerika dan sekutunya. Nah saat ini memang yang saya berkali-kali saya sebenarnya sebutkan juga mengenai ini, kita memang harus menghidupkan lagi bebas dan aktif itu. Bebas dan aktif itu artinya kita ya kan on behalf national interest itu berdiri di tengah. Jadi kalau kita mau ngambil gandum dari Rusia, ya jangan takut sama Amerika gitu, ya kan? Kalau kita mau dagang Amerika juga jangan takut sama Rusia. Jadi kita ada di tengah, punya leverage yang kuat, ya. Jadi kalau misalkan nanti Indonesia saya kasih sanksi juga atau ada tekanan-tekanan ekonomi terhadap Indonesia, misalnya tekstilnya nggak dibeli lagi segala macam. Nah kita harus punya leverage di situ, ya. Jadi politik luar negeri kita mesti betul-betul bebas dan aktif secara sempurna gitu. Itu lebih menguntungkan di masa-masa saat ini, Bang. Itu lebih menguntungkan. Kalau sekarang kita mengambil gandum, ya masih ada persoalan payment karena kita kalau misalnya mengubah peraturan BI nanti Amerika seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi kita mau ke Rusia tapi masih takut sama Amerika gitu kan. Sementara kita butuh gitu. Bang, ini logikanya gini, bukankah berpihak atau beraliansi dalam masa polarisasi seperti ini jauh lebih menguntungkan? Let's say India, misalnya tadi lu juga udah cerita di belakang. Ketika harga crude oilnya $100, India bisa dapat 50 harga setengahnya dari Rusia karena aliansi, alay gitu. Di luar aliansi lu nggak akan dapat pasokan gas gua, nggak akan dapat pasokan gandum gua, dan nggak akan dapat pasokan minyak dengan harga yang lebih istimewa. Iya, aliansi itu ada plus dan minusnya. Ya, kalau kita dengan Amerika ya. Betul. Kalau kita misalnya masuk ke bloknya Rusia, BRICS tuh ya, Brazil, Rusia, India, China tuh, ada plus minusnya gitu. Ya kita mungkin secara ekonomi terbantu, ya bisnis berbagai komoditas kita bisa berdagang dengan negara-negara itu. Tapi kan kita juga butuh Amerika dan sekutunya tuh. Ya kan, alutista kita kan mostly dari mereka gitu. Jadi kita harus betul-betul ini menjadi sangat relevan, mendayung di atas dua karang itu, di antara dua karang itu sekarang ini loh. Ya kan, jangan ke karang sini atau jangan ke karang sini gitu. Kita punya leverage sebagai negara besar, ya kan. Kita punya leverage gitu. Ya, Amerika jangan dikte, gue mau dagang sama Rusia. Demikian sebaliknya, gue mau beli alutista, Rusia juga jangan maksain untuk kita beli dari dia gitu. Kita sudah dengan ini, kayak gitu-gitu loh. Kita punya leverage karena kita negara besar. Nah, harusnya politik luar negeri begitu, tapi kan persoalannya Pak Jokowi itu seperti itu tuh di antara dua karang. Tapi masalahnya mungkin ya di birokrasi beliau gitu, di Kemenlu atau di lembaga-lembaga lainnya itu masih merapat ke karang yang lain gitu, atau merapat ke karang satunya. Berarti agak lebih bold ke satu karang lah ya. Iya gitu. Harusnya di antara dua karang ini lebih ke karang yang lain. Nah ini jadi soal memang. Jangan-jangan kita ke bisa karang yang lain atau memang ini udah asobahnya warisan dari generasi sebelumnya kita Pak SBY memang maksud Anda. Dan sebelumnya lagi Harto maksud Anda. Iya, dari teknokrat Berkeley kita dulu gitu kan terwariskan, ya kita harus menghitung banget nih soal
kedekatan dengan Amerika sehingga kita nggak bisa ngambil keputusan untuk pakai rubel. Termasuk langkah kita bisa vaksinasi yang luar biasa gitu ya di tengah kelangkaan dan rebutan vaksin dunia. Itu kan karena karang kita agak dekat ke salah satu karang ini. Kalau kita ada tengah-tengah mungkin kita nggak dapat tuh vaksin segitu gede gitu. Jenius lu hari ini Ulir. Ayo, Bang. Jadi kepentingan nasional kita harus didahulukan. Ya, artinya kita sekarang butuh gandum. Ya kan, Rusia punya. Ya kita harus bagaimana mengupayakan bahwa kita bisa beli gandum dengan payment yang bisa kita atur bersama. Itu yang paling utama. Ya, jadi logika yang mesti didahulukan adalah bagaimana kita bisa neraca perdagangan kita gitu. Itu yang paling penting. Jadi misalnya gini loh. Rusia tahu nggak selama ini ternyata dia impor CPO cukup besar. 800.000 ton per tahun tuh. Ya dengan dasar ini kan sebenarnya kita sudah bisa mengambil satu keputusan bahwa ya kita harus buka jalur perdagangan dengan Rusia dengan mengatur sistem of payment-nya ya despite of persoalan Rusia Ukraina yang jadi persoalan Western dan Eastern Bloc itu kan. Ini bisa mengatasi sengketa rubel ini juga Bang ya? Bisa. Yang penting kan rakyat kita nggak boleh kelaparan. Ya harga pangan stabil, harga energi stabil. Ya by any means necessary ya kita harus bisa melakukan itu. Kalau kita blocking, ya itu ada kerugiannya karena kalau kita blocking ke sini ada kerugian. Kita tetap harus di antara dua karang, ya atas nama kepentingan nasional kita itu yang harus diutamakan. Yaitu tinggal mengambil kebijakan nanti mengambil langkah seperti apa. Tapi kalau sekarang misalnya kita mengambil gandum, tapi soal paymentnya belum beres, ya gimana kita bisa beli gandum? Kita nggak bisa bayar, gitu. Itu persoalan teknis yang sebenarnya punya dasar tadi ya foreign policy kita. Nah ada upaya untuk mencoba daripada kita mengutuk kegelapan karena kita nggak tahu kapan perang habis, kapan krisis energi dan pangan ini sudah akan usai. Akhirnya coba yuk kita coba mandiri deh. Kita coba berdikari gitu Bang. Kan muncul tuh kemarin presiden bikin beberapa food estate gitu gede-gedean. Ada juga mengenalkan sorghum yang katanya ini akan jadi pangan masa depan segala macam. Nah, Bang Doni ngeliatnya gimana? Jadi kan memang ada Kementan ya. KPI mereka adalah KPI produksi. Jadi bagaimana meningkatkan produksi nasional. Beras, kedelai, jagung, you name it lah. Ya itu harus dinaikkan ya sehingga kita bisa swasembada kalau mungkin. Ya. Tapi seperti saya katakan tadi, tidak mungkin satu negara memenuhi semua kebutuhannya sendiri gitu. Ya pasti akan juga ada kebutuhan untuk impor dari negara lain. Tapi minimal ada kenaikan ya produksi nasional. Karena kalau kita lihat sekarang mungkin yang bisa swasembada hanya beras gitu. Ya kedelai kita masih impor, jagung juga sebagian masih impor, daging juga kita masih impor gitu kan. Karena emang produksi nasional kita masih sangat di bawah kebutuhan nasional. Nah ini KPI-nya ya. Nah KPI-nya Kemendak, KPI-nya Badan Pangan, Bulog itu adalah menyerap untuk stabilisasi harga, menyerap dan mendistribusi. Termasuk stok ya, mengamankan stok ya. Iya, kayak kemarin minyak goreng langka, ini harus ada yang punya kemampuan untuk menyerap minyak goreng dan mendistribusikan dengan harga yang murah. Nah itu tugas dari pemerintah dan badan-badan yang ada di bawahnya. Nah ini KPI-nya seperti itu. Jadi di sini produksi, di sini penyerapan dan stabilisasi harga. Nah, cuman persoalannya adalah, ya kan, ini makan waktu nih, ya kecuali ada satu teknologi yang luar biasa sehingga akhirnya per hektar itu bisa kemudian multiply gitu. Dengan lahan yang itu aja kan mau nggak mau kan harus ada teknologi yang bisa memultiplikasi hasil tanpa harus menambah lahan kan gitu, ya. Dan ini satu yang harus jadi pemikiran kita bersama. Nah begitu hasilnya ada, nah persoalannya adalah persoalan penyerapan. Kita harus serap dan kita harus distribusikan sama kayak Merauke dengan harga yang relatif sama. Nah persoalannya kan kalau kita lihat pangan ya, kalau BBM memang sudah satu harga ya, tapi kalau pangan kan masih bervariasi tuh antara satu provinsi dengan provinsi lain. Papua mungkin harga berasnya per liter agak berbeda dengan beras yang komersial ya, bukan yang memang pemerintah punya, bukan Bulog ya. Beras komersial itu harganya sangat berbeda dengan di Jawa. Dan hal ini sangat menjadi penting karena kan memang kunci dari sebuah negara yang
terselenggara dengan baik itu punya pangan dan energi. Udah itu aja sebenarnya. Yang lain mengikuti. Jadi kalau energinya berantakan, pangannya berantakan, ya negara juga akhirnya berantakan. Itu aja. Kenapa tadi Pak Jokowi bilang 60 negara terancam kolaps? Ya karena urusan itu. Urusan energi dan urusan pangan. Oh, berarti mimpi bukan kunci, deh. Tapi kunci adalah pangan dan energi. Kunci adalah bukan Jawa kunci. Bukan Jawa adalah kunci. Kalau gitu, ada penyanyi mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci. Kok penyanyi Anda kurang ajar? Mendelik lah. Ketua partai itu. Ketua partai loh itu, politisi loh. Bukan. Ternyata pangan dan energi kata Pak Doni, Bos. Ya, failed state itu rata-rata karena pangan dan energi. Ya Sri Lanka juga hancur berantakan karena pangan dan energi. Bang, tapi kemarin ada beberapa catatan yang cukup kritis lah ya dari misalnya majalah Tempo gitu ya mengkritisi dan melihat bagaimana upaya negara kebaikan ya. Soal ACT deh. Soal ACT majalah Tempo. Bukan ACT. bukan. Kok nggak ada bridgingnya nih? Ini masih footage state. Masih footage state. Lu udah baca juga lah sebagai otoritas yang berpangan-pangan ini kan. Kekuasaan partikelir. Lu ngelihatnya gimana Bang? Antara keinginan dan kita yakin bahwa niat, keinginan dan kebaikan Pak Jokowi, visi Pak Jokowi untuk tadi mencoba memaksimalkan semua sektor untuk ayo tanam gitu kan. Pakai lahan tidur untuk tanam. Kita bantu, lu butuh apa kita dorong, kita support. Bahkan pakai TNI dan ya itu kan salah satunya juga kan. Lahan gambut bikin tanaman daripada ini. Lahan tidur bikin tanaman pokoknya gitu-gitu kan. Tapi kan beberapa kenyataannya tidak seindah itu Bang dan menurut lu di mana gapnya antara visi besarnya Pak Jokowi dengan implementasi ini? Ya ini sekali lagi persoalan-persoalan yang teknikal sebenarnya ya. Anda tahu bahwa variabel dalam produksi pertanian itu adalah pupuk. Ya kita tahu pupuk bersubsidi ya, disubsidi pemerintah. Tapi Anda tahu bahwa pupuk ini harganya naik sekarang karena apa? Karena bahan bakunya potas itu untuk NPK itu dari Rusia. Gitu. Sebagian besar dari Rusia dan ini juga jadi persoalan kalau kita tidak bisa mendatangkan potas, maka produksi pupuk nasional kita juga akan terganggu gitu. Dan ini sangat berkontribusi terhadap harga pangan nantinya. Jadi ini semua saling berhubungan. Makanya sekali lagi ini politik luar negeri kita mesti jelas. Kita berteman dengan siapapun asal negara kita rakyatnya tercukupi. Itu harusnya menjadi ideologi politik luar negeri kita. Tapi kalau kita blocking ya susahnya begitu. Nanti begitu blocking ke sini kita butuh potas, kita butuh pupuk, kita nggak dapat. Sebenarnya kita butuh. Ya rakyat kita harga naik karena pupuknya mahal. Jadi situasi global juga ya, bukan KPI dari tadi yang Abang bilang. Ya, ada satu KPI untuk produksi, satu KPI untuk stabilisasi dan penyerapan. Ini bukan karena itu, ada hal yang lebih kompleks di balik itu. Oh tentu ada hal yang lebih kompleks. Anda pertanyaannya kok kayak gitu. Kita ini kan kalau kata Larry King, jadilah orang paling bodoh sedunia untuk bertanya untuk mendapatkan jawaban yang lebih kompleks. Cari backingan berat amat backingan. Jadi kecuali kita bisa membangun industri pupuk dengan swasembada bahan baku. Nah itu menjadi satu yang penting juga gitu. Karena kalau kita bicara pangan, kita bicara pupuk mau nggak mau gitu kan. Kalau pupuknya mahal ya pasti harganya akan naik. Makanya itu aja. Itu yang menjelaskan inflasi di sektor produsen itu lebih tinggi daripada di konsumen ya inflasinya. Betul. Iya betul. Betul. Jadi produksi kita udah mulai terganggu nih sama inflasi nih, gitu kan. Tapi gimana nih? Padahal kita kan punya pupuk Kaltim, punya pupuk Sriwijaya. Dulu masih ingat cerita ini dong, Bung Karno di Kuba. Coba kasih cerita dulu. Bung Karno ke Kuba ketemu sama Castro. Castro. Enggak. Ini ceritanya gini nih. Dia Bung Karno ke Kuba, Castro ingin pamer dia punya ladang tebu yang besar sekali di Kuba. Dia pamer ini Bung Karno diajak naik jeep terbuka, dipamerkan hamparan ladang tebunya Kuba. Tiba-tiba Bung Karno di tengah-tengah jalan dia minta stop mobilnya. Saya mau turun dulu. Ke Castro. Ya tentu saja Castro akan membilang supirnya juga stop kamu klen. Gitu kan. Stop. Bung Karno turun terus dia kencingi salah satu pohon tebu di situ. Gitu kan. Gue harus ke belakang gitu. Biasa aja Bang. Dia kencingi salah satu pohon tebunya. Terus dia bilang dengan sombongnya Castro habis nyombong nih sama dia, ngumang-ngumang diri. Dia bilang, Bung Karno bilang, lihat nanti
6 bulan lagi pohon tebu yang saya kencingi itu akan jadi pohon tebu terbaik, paling tinggi dan paling produktif di antara hamparan ladang kamu ini. Kamu nanti akan tenang saja. Kita akan kirimkan, kamu punya ladang tebu, kami punya pupuk Sriwijaya, kami punya pupuk Altim. Kita akan gitu. Artinya, kalau dengar cerita Bung Karno mau dibikin pamer aja, dia pamer balik, bos. Ya kan, kekuatan kita. Nah, apakah itu masih bisa dipakai tuh, Bang? Kita punya pupuknya. Ya. Mau swasembada, punya, butuh apa? Irigasi, kita punya gitu. Masih bisa nggak sekarang? Jadi memang tadi ya pada tataran ini sih oke lah ya. Tataran kebijakan gitu ya, kita mau suplai pupuk dan sebagainya. Tapi teknis di lapangan mengatakan bahwa ya kita tetap tergantung bahan baku. Ini persoalannya. Gitu. Itu ada persoalan di situ. Jadi ya kita boleh punya kebanggaan ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita semua ya. Oleh karena itu ini sebenarnya Bung Karno nih ya kan yang disebut sebagai nasionalisme dalam Taman Sari internasionalisme. Ingat gak Bung Karno mengatakan itu? Ini gitu loh. Jadi sebenarnya ya kita nih nasionalis ya, kita punya national pride. Tapi jangan lupa bahwa nasionalisme ini di Taman Sari internasionalisme. Artinya apa? Kita hanya satu di antara begitu banyak negara-negara di mana kita saling butuhkan sesama lain gitu. Dengan demikian tidak boleh ada satu kekuatan yang mendikte ya negara-negara lain, satu kelompok mendikte kelompok lain dalam skala negara gitu ya. Jadi Bung Karno mengatakan sederhana aja, oke lah ya bahwa kita nasionalis, kita mementingkan kepentingan nasional kita. Tapi kita juga ingat bahwa ada negara-negara lain. Kalau kita butuh kita akan minta, kalau mereka butuh kita akan kasih, kan gitu. Oh itu dalam artian tukar menukar itu ya. Iya. Kalian butuh ini, kita kirim pupuk buat kalian lagi gitu. Iya benar ya Bung. Iya, Bung Karno. Hei engkau, jikalau engkau mengaku daripada anaknya Bung Karno tidak mau punya anak yang tidak kiri. Yang konsepsi Doni Garal belum. Iya. Kemarin aku baru bertemu dengan Gandhi. Lalu Gandhi bertanya, "What is your nationality?" Lalu ku jawab, "My nationality is humanity." Nama Indonesia begitu tinggi, bak mercusuar terutama di kalangan neo-American forces. Karena apa? Karena konsepsi. Itu penting. Kameramen kita nggak tergerak karena udah 70 kali dengar kalimat ini. 70 kali ya. Ini sekarang 71. Up and down. Itu relevan sampai sekarang loh, Ri. Ya, butuh sampai relevan sampai sekarang. Kenapa? Karena kita mau bicara soal ya nationality, national interest. Ya, kita nggak bisa lepas dari negara-negara lain itu. Nah, kenapa Bung Karno bikin non-blok? Ya kan? Karena apa? Kalau blocking pasti merugikan. Kalau kita blocking ke barat, blocking ke timur pasti rugi itu. Makanya di tengah. Jadi satu kekuatan baru sama tinggi dengan barat dan timur. Kita bisa dagang ke timur, bisa dagang ke barat gitu. Ya, tapi kita punya satu kekuatan sendiri, bangun kekuatan sendiri gitu. Nah, ini relevansi seperti itu. Tapi kalau sekarang ya kita ke barat-baratan atau ke timur-timuran, ke Amerika-Amerikaan atau ke Rusia-Rusiaan, pasti yang rugi kita sendiri gitu. Kita betul-betul harus kekuatan yang ada di tengah, di antara dua karang dan punya leverage yang sama baik ke barat maupun ke timur. Itu yang harus di Bung Karno memang dia gitu. Dekat sama Kennedy dan Marilyn Monroe, tapi juga menerima Khrushchev. Daging rusanya Khrushchev gitu. Dan makan siang bersama Ho Chi Minh. Bang, oke. Yang terakhir, kita harus ada politik mendayung di antara dua karang harus kita pakai sekarang untuk bisa memperjuangkan dan memenangkan national interest kita. Menurut lo, sebutin aja 3 hal yang membuat orang atau dunia itu atau 1 dan 2 blok di dunia itu tetap memandang Indonesia dan melihat Indonesia itu negara yang tidak mungkin kita lewatkan, tidak mungkin kita bantu, dan tidak mungkin kita musuhi. Pertama, domestic market kita besar, 250 juta. Ya, semua negara pasti melirik. Ya, yang kedua adalah tentu saja labor. Ya kan? Ya, kita punya market, kita punya labor gitu. Ya, meskipun sekarang Vietnam dan Thailand sudah mulai ingin menyusul atau ingin menyaingi kita, tapi kita masih abundant soal labor. Yang ketiga, ya kita nih
kita bicara polarisasi dan segala macam. Toh kan tidak ada sesuatu yang sangat urgent dan darurat gitu loh. Ya, sepolarisasi apapun di Indonesia, toh kita berjalan ya fine aja. Polarisasi di total politik ini kan kemudian ada bunuh-bunuhan di lapangan gitu loh. Maksudnya gitu loh. Tapi di Cilegon gereja dibakar. Iya, ada kasus-kasus. Tapi kan relatively loh, kita nggak kemudian ada civil war kan nggak ada, gitu loh. Ya kan nggak torn apart sebagai state nggak. Jadi sebenarnya secara bisnis menjanjikan, political climate juga oke saja. Amerika juga ngelihat kan, atau negara-negara lain juga ngelihat, Indonesia ini polarized ya, tapi masih ya suam-suam kuku lah. Ya tidak kemudian bisa menjadi failed state karena terjadi satu civil war gitu nggak ada ya. Yang berdarah-darah itu tidak mungkin ya. Kita berterima kasih punya Pancasila lah untuk menyatukan kita gitu loh. Ya kan ini kalau kita bicara dari sudut pandang penataran lah kira-kira. Paling nggak kita punya dari sudut pandang BPIP ya. BPIP kita punya state ideologi yang menyatukan gitu. Ya meskipun sebenarnya ya Ari sebagai sosiolog tahu lah kita sebenarnya punya social capital lah dari itu nenek moyang kita yang membuat kita ini memang ya perang tapi bersahabat gitu loh. Ya kan? Ada kaum perang, adat dan kaum padri ini bisa berdamai ya, juga. Bisa damai. Perang tapi berteman juga gitu ya, kan. Perang kita bukan untuk menaklukkan dalam sejarah, tapi untuk menjaga harmoni. Kan begitu. Bagus juga Anda nih kadang-kadang. Enggak, itu sejarah Nusantara. Nusantara begitu. Iya, Raja Nusantara, Bos. Aduh, Raja Nusantara. Oke, kalau begitu demikian wawancara kita dengan Raja Nusantara. Ya, sub kekuasaan umum lawannya lawan partikulus. Sub kekuasaan ber-SK. Sub kekuasaan umum. Terima kasih, tidak ada kesimpulan, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios amigos. Terima kasih.